Kali ini kita akan coba bedah sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Ini terjadi di tahun 1996, tapi uniknya, maknanya baru benar-benar terungkap 30 tahun kemudian, di tahun 2026. Penasaran kan? Semuanya ini berawal dari sebuah visi yang, ya bisa dibilang sangat misterius, penuh dengan simbol-simbol yang dalam banget. Bayangin, di satu tangan ada sebuah hadiah. Kelihatannya terbatas, sangat spesifik, cuma 2 keping emas. Tapi, di tangan yang satunya lagi, ada sesuatu yang kayaknya nggak ada habisnya. Roti, mengalir terus tanpa henti. Nah, ini dia visinya, yang dialami oleh seseorang bernama Habataya. Selama puluhan tahun loh, makna sebenarnya ini jadi teka-teki besar. Oke, sekarang pertanyaannya, setelah 30 tahun, apa sih sebenarnya pesan di baliknya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita akan bedah simbol-simbol ini untuk menemukan, ya, kebenaran universal yang tersembunyi di dalamnya. Oke, langkah pertama, kita harus lihat dulu petunjuk-petunjuknya. Emas dan roti. Sebenarnya, apa sih arti dua benda ini dalam sejarah manusia dan juga dalam berbagai keyakinan? Kita mulai dari emas. Emas itu bukan cuma soal materi atau kekayaan loh. Kalau kita lihat dalam tradisi spiritual, emas itu melambangkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini soal kualitas jiwa, yang sudah dimurnikan lewat berbagai ujian berat. Dan ini yang keren, makna ini ternyata universal banget. Mau di Alkitab, Al-Quran, sampai tradisi-tradisi timur, emas itu selalu jadi simbol nilai yang murni, yang nggak bisa dirusak. Oke, sekarang kita beralih ke roti. Kalau tadi emas itu adalah nilai berkali-kali di dalam diri kita, nah roti ini adalah simbol kehidupan itu sendiri. Lihat deh, polanya sama. Di berbagai keyakinan, roti itu bukan sesuatu yang untuk ditumpuk atau disimpan sendiri. Roti itu tentang menerima, lalu menyalurkannya lagi. Jadi kita ini seperti salurannya, bukan tujuan akhirnya. Jadi disinilah letak inti dualitasnya. Ada kontras yang sangat mendasar. Emas, yaitu nilai internal yang kita murnikan dalam diri, dan roti, yaitu kehidupan yang kita bagikan keluar ke dunia. Oke, kita lanjut ke petunjuk berikutnya ya. Ini makin menarik, karena visinya kan spesifik banget. Kenapa emasnya harus di tangan kiri dan rotinya di tangan kanan? Apa artinya? Nah, secara simbolis, ini ada maknanya. Tangan kiri itu seringkali diasosiasikan dengan ke dalam, identitas kita, sisi penerima. Sementara tangan kanan itu tentang keluar, aksi kita di dunia, sisi pemberi. Kalau kita gabungkan kedua ide tadi, pesannya jadi makin terang. Nilai berharga di dalam diri kita, emas itu, ternyata adalah bahan bakar untuk tindakan kita di luar, untuk roti yang kita bagikan. Tunggu dulu, ada satu detail lagi yang penting banget, yang nggak bisa kita lewatkan. Kenapa jumlah koin emasnya spesifik? 2, bukan 1, bukan segenggam, bukan peti harta karun. Kenapa harus 2? Nah, ini dia. Angka 2. Dalam bahasa spiritual, angka itu hampir nggak pernah kebetulan. Angka 2 ini punya makna yang sangat dalam. Angka 2 itu bisa berarti banyak hal kuat. Misalnya, kesaksian, butuh 2 orang kan? Atau perjanjian, hubungan, keseimbangan, harmoni. Bahkan dualitas itu sendiri. Coba kita lihat di berbagai tradisi. Dalam tradisi Yahudi Kristen, kebenaran ditegakkan oleh 2 atau 3 saksi. Dalam Islam, ada konsep penciptaan berpasang-pasangan atau zauj untuk menciptakan harmoni. Bahkan di Taoisme, ada yin dan yang, dualitas yang kreatif. Jadi angka 2 ini melambangkan sesuatu yang seimbang, valid, dan punya daya cipta. Jadi, apa artinya 2 keping emas ini? Pertama, ini bukan cuma soal nilai pribadi yang kita simpan sendiri. Ini adalah nilai yang butuh divalidasi lewat tindakan. Kedua, ini adalah potensi yang cukup nggak berlebihan. Sebuah amanah yang harus kita kembangkan dengan setia. Dan ketiga, ini menuntut adanya keseimbangan antara 2 sisi kehidupan kita, dunia batin dan dunia luar. Oke, saatnya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Jadi, apa sih pesan universal yang paling pamungkas dari visi yang luar biasa ini? Pesannya ternyata melintasi semua batas keyakinan. Intinya, setiap dari kita punya identitas yang berharga, semacam martabat ilahi. Nilai ini adalah sebuah amanah, bukan untuk disembunyikan.
Dan tujuan hidup kita yang paling utama adalah mengubah nilai dari dalam itu menjadi sumber kelimpahan bagi orang lain, menjadi berkat bagi dunia. Nah, dan ini menurut saya bagian yang paling indah dari semua ini. Nilai internal kita itu ternyata terbatas. Hanya 2 keping emas. Integritas dan potensi kita itu cukup. Nggak perlu sempurna, nggak perlu tak terbatas. Tapi ketika kita menggunakan yang cukup itu untuk melayani, untuk memberi, dampaknya keluar sana bisa tak terhingga. Seperti roti yang nggak ada habisnya. Jadi, pada akhirnya, visi ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup di antara dua dunia ini, antara perenungan di dalam dan aksi di luar, antara menjaga nilai batin kita sambil berjuang untuk orang lain? Pesannya jelas, kita tidak dipanggil untuk memilih salah satu, tapi untuk hidup dalam keseimbangan yang kreatif di antara keduanya.